Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rena Gustansyah. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi tentang teori organisasi. Nah, teori organisasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu teori klasik, neoklasik, dan teori modern. Nah, pertama saya akan di sini akan menjelaskan tentang teori klasik. Teori klasik merupakan teori yang pertama kali muncul sehingga disebut teori tradisional. Asumsi dasar teori organisasi klasik yaitu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan ekonomi atau yang terkait dengan produksi. Kedua, ada satu cara terbaik untuk meningkatkan produksi, yaitu melalui studi yang sistematis dan ilmiah. Ketiga, produksi dapat dimaksimalkan melalui spesialisasi dan pembagian kerja. 4. Orang dan organisasi bertindak menurut prinsip-prinsip ekonomi rasional. Asumsi tersebut berkembang berdasar nilai-nilai yang ada di Eropa Barat, yaitu pertama, pekerja tidak dilihat sebagai individu tetapi lebih sebagai mesin industri yang bisa diganti setiap saat. Kedua, keberhasilan organisasi dicapai karena sistem produksi yang berjalan dengan baik. Ketiga, tenaga ahli mesin menjadi kunci keberhasilan produksi. Keempat, organisasi diharapkan bekerja seperti mesin yang dapat memanfaatkan pekerja, modal, dan mesin dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Dari organisasi klasik sangat memfokuskan pada anatomi atau struktur organisasi, sering disebut pendekatan struktural dalam teori organisasi. Keberhasilan organisasi mencapai tujuannya tergantung pada desain struktur yang ada. Jika ada persoalan yang berhubungan dengan inefektivitas dan inefisiensi, maka diagnosanya ada pada struktur organisasi. Organisasi dipandang sebagai mesin dan merupakan sistem yang tertutup yang tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Berbagai konsep birokrasi. Beberapa konsep birokrasi, J.M. Shafridge. Pertama, birokrasi semua kantor pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan kantor atau biro yang menjalankan fungsi publik yang dijalankan oleh pemerintah secara permanen, yaitu tidak melihat atau dipengaruhi oleh perubahan kepemimpinan politik. Kedua, birokrasi merupakan pegawai pemerintah. Birokrasi menunjukkan pada semua pegawai negeri public officials, dari tingkatan tertinggi hingga terendah yang terpilih maupun yang diangkat. Struktur organisasi merupakan cara suatu tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Elemen-elemen struktur organisasi meliputi spesialisasi, departementasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi atau desentralisasi, dan formalisasi. Nah, yang kedua itu teori neoklasik. Teori neoklasik merupakan manusia sepanjang kehidupannya tidak pernah terlepas dari kehidupan organisasi. Bisa dikatakan bahwa selagi manusia itu ada, maka organisasi ada sesuai dengan perkembangan zamannya. Di zaman globalisasi ini, keberadaan organisasi makin menjadi penting karena pengaruh globalisasi menvisualisasikan keadaan-keadaan yang cepat berubah. Organisasi harus dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Apabila tidak, kegagalan akan terjadi bahkan dengan gulung tikar. Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi, the human relation movement. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok pekerjanya. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di Hawthorne dan dari tujuan Hugo Monsterberg. Percobaan-percobaan ini dilakukan dari tahun 1924 sampai 1932 yang menandai permulaan perkembangan teori hubungan manusiawi dan merupakan kristalisasi teori neoklasik. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam peningkatan produktivitas, maka seorang manajer perlu untuk memahami aspek-aspek sosial dan psikologi yang mendorong para karyawan dapat melakukan kerjasama yang optimal dan meningkatkan produktivitas sehingga tujuan yang telah ditentukan akan tercapai. Yang pertama itu, dalam teori neoklasik telah mengemukakan perlunya hal-hal sebagai berikut. Pertama, partisipasi, yaitu melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, perluasan kerja atau job enlargement sebagai kebalikan dari pola spesialisasi.
Nah, yang kedua, ekonomi neoklasik bertumpu pada 3 asumsi. Meskipun cabang-cabang tertentu dari teori neoklasik mungkin memiliki pendekatan yang berbeda. Yang pertama, orang-orang memiliki preferensi rasional antara hasil yang dapat diidentifikasi dan terkait dengan nilai. Dua, individu memaksimalkan utilitas dan perusahaan memaksimalkan keuntungan. Nah, yang ketiga itu teori modern, yaitu teori terakhir. Nah, dari teori organisasi modern. Yang pertama itu menjembatani antara teori organisasi klasik dan neoklasik. Kedua, sering disebut pendekatan sistem. Ketiga, organisasi bukanlah sesuatu yang sifatnya statis, tetapi sifatnya dinamis dan sangat tergantung pada lingkungannya. Keempat, menekankan pada 3 unsur, yaitu unsur struktur, perilaku, dan proses. Selanjutnya, sifat-sifat teori modern. Yang pertama, adanya pandangannya tentang sistem. Kedua, tentang penegasannya pada proses yang dinamis. Bersifat deskriptif, bukan normatif atau preskriptif. Beberapa tokoh yang mengawali munculnya teori modern, yaitu Herbert Simon. Pola-pola pengelolaan organisasi perlu dilakukan secara kontingensi dengan melihat situasi yang ada, termasuk dalam pengembangan keputusan. Dia mengembangkan satisfaction theory, di mana untuk mengambil keputusan akanlah sulit jika harus menyediakan informasi yang komplit, tetapi cukup yang memuaskan saja. Demikian juga dari sisi kemampuan pengambilan keputusan. Tidak harus sempurna, tetapi yang penting mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu Daniel Katz dan Robert Kahn, The Social Psychology Organization, yang memberikan deskripsi yang meyakinkan tentang keunggulan-keunggulan perspektif sistem terbuka untuk menelaah hubungan antara organisasi dengan lingkungannya dan perlu organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jika menginginkan tetap hidup, organisasi diibaratkan sebagai organisme atau makhluk hidup. Nah, lingkungan organisasi ini dalam teori modern, organisasi tidak bisa dipisahkan dari pengaruh lingkungannya. Lingkungan organisasi secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang meliputi sebuah organisasi. Ketidakpastian lingkungan, suatu keadaan di mana pimpinan organisasi tak mempunyai informasi yang cukup mengenai keadaan lingkungannya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memperkirakan perubahan lingkungan yang terjadi. Organisasi perlu merespon dan mengantisipasi ketidakpastian lingkungan. Macam-macam lingkungan yang mungkin dihadapi suatu organisasi dan strategi terhadapnya dan menghadapinya. Yang satu, placid randomized, tenang atau acak. Tenang, perubahan jarang terjadi. Acak, perubahan tanpa dapat diduga dan tanpa berkaitan dengan elemen lain. Placid, clustered, tenang berkelompok. Solusi organisasi perlu melakukan perencanaan jangka panjang dan strukturnya cenderung desentralis. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada sedikit kata-kata mungkin yang kurang dimengerti ataupun materinya pun terlalu pendek atau minus. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.